Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan untuk kita hari ini dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sobat Kairos, tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sering mendengar tentang tanaman varietas unggul. Kemajuan teknologi pertanian telah menghasilkan varietas unggul berbagai jenis tanaman, antara lain padi, jagung, durian, apel, jeruk, dan lain-lain. Sobat Kairos, keistimewaan dari varietas unggul itu antara lain lebih tahan terhadap hama penyakit, lebih cepat waktunya untuk berbuah, menghasilkan buah yang lebih lebat, lebih berkualitas. Para petani suka menanam benih varietas unggul di lahan pertaniannya agar memperoleh hasil yang lebih banyak di masa panen. Dalam pengajaran Yesus tentang pokok anggur, dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Yesus telah memilih kita menjadi ranting-ranting pokok anggur itu. Dan Yesus menginginkan agar kita menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas baik. Sobat Kairos, buah itu adalah keteguhan iman dan berbagai perilaku yang baik dan benar yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yesus juga mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasul Paulus menasihati jemaat agar berperilaku yang unggul, yang tidak serupa lagi dengan perilaku dunia ini. Jika perilaku banyak orang di dunia ini adalah jahat, tetapi orang Kristen tampil dengan perilaku baru, kasih, dan berbagai kebaikan. Di dunia ini banyak orang yang gemar melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Mungkin saja suatu ketika kita mengalami perbuatan jahat yang dilakukan orang kepada kita. Bagaimana kita akan menyikapi perbuatan jahat itu? Apakah kita membalas kejahatan itu dengan melakukan kejahatan kepada mereka? Atau mampukah kita menunjukkan keunggulan kepribadian kita sebagai pribadi yang telah diperlengkapi Roh Kudus, yaitu melakukan kebaikan kepada mereka? Reaksi spontan kemanusiaan kita barangkali ingin membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Membalas caci maki dengan caci maki, karena pada diri kita ada rasa sakit dan marah. Tetapi bila mana demikian, maka kejahatan itu terus berulang, berkembang, dan menimbulkan malapetaka bagi kemanusiaan. Kejahatan adalah buah kuasa dosa. Jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan juga, itu berarti kita telah memberi kesempatan kepada kuasa dosa untuk menaklukkan hidup kita. Rasul Paulus mengajarkan perilaku yang baru bagi kita. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus melakukan yang baik bagi semua orang. Hal itu berarti berbuat baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita, dan juga berbuat baik bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dalam ayat 20 dikatakan, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Tentu melakukan kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita tidak semudah mengucapkannya. Sobat Kairos, untuk dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita harus melakukan. Pertama, kita harus meneladani Yesus Kristus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kedua, kita harus menyangkal diri kita, memadamkan kemarahan kita, sabar menanggung kejahatan mereka, memaafkan kesalahan mereka, dan menyalakan di hati kita semangat untuk mengampuni dan mengasihi mereka, melakukan yang baik bagi mereka. Dari diri kita sendiri mustahillah kita melakukan hal yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi karena persekutuan kita dengan Tuhan Yesus,
dan Roh Kudus yang mendiami diri kita, maka kita beroleh kuasa yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang di sekitar kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap jaga jarak dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.